Apa yang kau rasakan ketika seseorang yang seharusnya menjagamu justru melukaimu? Ketika mata yang seharusnya menatap dengan kasih, menatap dengan penghinaan, seperti bilah-bilah tak terlihat yang memotong jiwamu tanpa menyentuh tubuhmu. Dia hanyalah seorang pembantu muda, hari-harinya panjang seperti sungai yang tak berujung, tangannya kasar karena kerja keras, tapi hatinya murni dan tegar. Setiap tugas dilakukan dengan penuh perhatian, setiap gerakan dilaksanakan dengan lembut, hanya untuk dibalas dengan kata-kata tajam dan penghinaan diam-diam yang bergema di dalam dirinya seperti petir di malam tanpa bulan. Dia mengenal beban dari kesunyian, kesunyian yang membawa penghinaan tak terlihat, yang berteriak di dalam tapi tak terdengar oleh siapapun. Setiap tatapan majikan adalah bayangan dingin, setiap kata adalah dingin yang menusuk hingga punggung. Namun dia tetap bertahan, karena di dalam dirinya ada sesuatu yang tak bisa dihapus, martabat, meski tersembunyi, meski diinjak-injak. Lalu, yang tak terduga terjadi. Seseorang yang melihat semuanya, yang memahami setiap nuansa rasa sakitnya yang sunyi, memutuskan untuk bertindak. Suami majikan, seorang pria dengan wibawa, namun hatinya masih bisa merasakan, melihat kebenaran yang tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari. Dia melihat ketidakadilan itu, merasakan ketegangan itu, dan sebuah pengakuan mulai tumbuh di dalam dirinya, lembut namun kuat. Ada kasih tulus, bahkan kekaguman pada gadis muda yang menanggung begitu banyak tanpa kehilangan esensinya. Dia belum tahu, tapi angin malam membawa bisikan perubahan. Aroma tanah basah dan kayu tua dari rumah kolonial tua itu menyelimuti udara, seperti menyentuh setiap sel tubuhnya, mengingatkan bahwa dunia luar bisa berbeda dari dunia yang selama ini mengekangnya. Dalam keheningan itu, hatinya mulai bertanya, apa artinya hidup dengan kejujuran dan ketulusan jika harus selalu tunduk pada penghinaan dan rasa takut? Malam itu, ketika bintang-bintang muncul di langit, seolah menyaksikan semuanya, dia merasa getaran kecil di hatinya. Ada sesuatu yang akan berubah. Setiap langkah di lantai kayu berderit, seakan berbicara dengan nada rahasia. Dunia ini tidak selalu seperti yang tampak. Dan di mata suami majikan itu, dia mulai melihat bukan hanya seorang pembantu, tapi seseorang dengan cahaya yang sulit untuk diabaikan. Hari demi hari berlalu, namun rasa sakit dan penghinaan yang dirasakannya membentuk pola dalam hidupnya, seperti aliran sungai yang mengukir batu keras. Setiap perintah yang diterimanya, setiap ejekan yang harus ditelan, menanamkan kesadaran dalam dirinya. Kekuatan sejati bukan hanya dalam menahan, tetapi dalam memahami, dalam menyerap rasa sakit, dan tetap menjaga hati tetap murni. Dan di saat yang sama, di balik pintu rumah tua itu, suami majikan mulai menyadari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar simpati. Ada keinginan untuk melindungi, ada dorongan untuk menebus ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Namun dia juga tahu bahwa perubahan tidak datang dengan mudah. Itu membutuhkan keberanian, ketulusan, dan kemampuan untuk menghadapi kenyataan pahit tanpa rasa takut. Setiap pagi, ketika sinar matahari pertama menembus jendela kayu, cahaya itu menyentuh wajah gadis muda itu, menyoroti keteguhan dan kelembutannya. Suami majikan mengamati dari jauh, merasakan getaran emosi yang campur aduk. Penyesalan, kagum, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata.
Di tengah semua itu, hati gadis itu tetap lembut. Tidak ada kebencian dalam senyumannya, hanya keteguhan diam yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan di sanalah awal dari sesuatu yang akan mengubah kehidupan mereka berdua, sesuatu yang lahir dari pengertian, belas kasih, dan keberanian untuk melihat kebenaran tanpa topeng. Setelah malam itu, pagi datang dengan sunyi yang tak biasa. Hening yang memeluk rumah tua itu seakan menyimpan rahasia. Gadis itu melangkah pelan di lantai kayu yang dingin. Suara langkahnya bergema seperti denyut hati yang menunggu jawaban. Pakaian kerjanya sederhana, tapi setiap lipatan kain itu menyimpan cerita tentang ketekunan, tentang jam-jam panjang, menanggung beban yang tak terlihat. Dia menatap jendela, melihat cahaya pagi menari di dinding, seolah berbisik, ada jalan keluar, ada harapan. Suami majikan diam-diam memperhatikan dari belakang pintu. Matanya tidak menatap dengan kemarahan atau cemoohan, tetapi dengan perhatian yang lembut, dengan pemahaman yang jarang dia tunjukkan sebelumnya. Dalam hati, dia merasa percampuran antara penyesalan dan kekaguman, seperti angin yang menyingkap daun-daun jatuh dari pohon, mengungkap sesuatu yang tersembunyi dan lama terpendam. Hari-hari berikutnya menjadi ajang perenungan. Gadis itu tetap melakukan pekerjaannya, tetapi ada sesuatu dalam gerakannya yang berbeda. Ia tidak lagi hanya bergerak untuk menghindari kemarahan. Gerakannya kini diwarnai kesadaran, kesabaran yang dalam, dan keteguhan yang membisikkan kekuatan diam kepada siapapun yang melihatnya dengan mata yang mampu menangkap kejujuran. Suami majikan mulai berbicara lebih sering dengannya, dengan kata-kata lembut yang membawa ketenangan, bukan perintah. Setiap percakapan pendek terasa seperti benang yang menjalin hubungan baru. Hubungan yang bukan berdasarkan status atau hierarki, tetapi berdasarkan pengertian dan penghargaan terhadap keberanian hati. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik bukit, mereka berdua berada di halaman belakang. Aroma tanah basah dan kayu tua bercampur dengan angin hangat, membawa sensasi yang memicu ingatan masa kecil dan rasa aman yang lama hilang. Suami majikan berkata dengan suara rendah, hampir berbisik, "Aku menyesal karena membiarkanmu diperlakukan seperti itu." Gadis itu menatap matanya, menahan tangis yang ingin keluar, tapi juga merasakan sesuatu yang hangat dan menenangkan. Ada pengakuan dalam kata-kata itu, pengakuan atas kesalahan, pengakuan atas ketidakadilan yang selama ini ia rasakan. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuntutan, hanya ketulusan yang murni, yang menembus dinding hatinya yang tertutup rapat. Malam-malam berikutnya mereka sering bertemu dalam keheningan yang tidak butuh kata-kata panjang. Hanya suara angin, suara langkah di lantai kayu, suara napas yang bergema di ruangan sunyi. Setiap senyuman yang muncul adalah pengakuan kecil, setiap anggukan adalah ikatan yang semakin erat. Perlahan, batas-batas yang membatasi mereka sebagai majikan dan pembantu mulai memudar, digantikan oleh pengertian manusia yang sederhana tapi mendalam. Gadis itu mulai merasakan bahwa ia memiliki kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Penghinaan dan kesedihan yang dulu menekan jiwanya, kini diubah menjadi energi yang memberi kekuatan untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Untuk menyadari bahwa setiap luka yang diterima bisa menjadi pelajaran tentang keberanian, tentang kesabaran, dan tentang keindahan hati manusia. Suami majikan juga berubah. Dalam perhatiannya kepada gadis itu, ia menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bersalah atau kekaguman. Ia menemukan kemampuan untuk melihat hati yang sejati, untuk menghargai ketulusan yang tak ternilai, dan untuk belajar dari kelembutan yang lahir dari keteguhan.
Ia belajar bahwa kekuatan bukan hanya dalam kuasa atau status, tetapi dalam kemampuan untuk menyembuhkan. Untuk satu hari, setelah hujan ringan yang menyegarkan udara, mereka duduk di beranda, melihat sisa-sisa tetes hujan di daun-daun dan lantai kayu. Suara alam menjadi musik yang menenangkan, membisikkan kata-kata yang tidak diucapkan. Gadis itu menatap jauh ke arah cakrawala, merasakan bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi sekadar menjadi bayangan di rumah tua itu. Ia sekarang bagian dari cerita yang lebih besar, cerita T. Di saat itu suami majikan berkata lagi dengan suara yang hampir tersendat oleh emosi, "Aku selalu mengagumimu, meski tak pernah kukatakan." Kata-kata itu jatuh seperti hujan hangat, menyentuh hati gadis itu dengan kelembutan yang tak terduga. Ia merasakan pengakuan itu menembus setiap lapisan rasa sakit yang pernah ia tanggung, membuka ruang baru untuk kepercayaan, untuk penghargaan, dan untuk rasa aman yang baru. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan dinamika baru. Gadis itu tetap bekerja, tapi kini dengan senyum yang lebih bebas, langkah yang lebih ringan, dan hati yang lebih tenang. Suami majikan tetap memperhatikannya, namun tidak lagi dari jarak yang menakutkan, melainkan dengan jarak yang memberi ruang untuk pertumbuhan dan kebebasan. Hubungan mereka menjadi simbol perubahan. Bagaimana kesadaran, pengertian, dan keberanian bisa mengubah dinamika yang tampak tak bisa diubah. Seiring waktu, rumah tua itu tidak lagi menjadi saksi dari penghinaan dan ketidakadilan. Ia menjadi tempat di mana dua hati belajar melihat satu sama lain dengan kejujuran, tempat di mana kesedihan diubah menjadi pengertian, dan tempat di mana keberanian menemukan jalannya dalam bentuk pengakuan dan kasih sayang. Hari-hari terus berjalan, dan gadis itu mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tampak mustahil. Ia menatap rumah tua itu dengan mata baru. Setiap dinding kayu, setiap lantai berderit, dan setiap cahaya yang menembus jendela adalah saksi dari perjalanan hati yang telah berubah. Ia tidak lagi hanya menahan diri, ia hadir sepenuhnya dengan keberanian yang lahir dari luka yang sembuh, dengan kesadaran bahwa setiap penderitaan membawa pelajaran tersembunyi. Suami majikan sering berada di dekatnya, namun tidak untuk mengatur atau menuntut. Kehadirannya menjadi seperti angin lembut yang menyejukkan, tidak terlihat namun terasa. Ia mulai berbagi cerita, bukan tentang kekuasaan, bukan tentang penyesalan semata, tetapi tentang pengalaman, tentang apa yang berarti dalam hidup, menghargai orang lain, memahami kesedihan yang tersembunyi, dan memberi ruang bagi hati untuk tumbuh. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di balik bukit, gadis itu duduk di beranda menghirup aroma tanah yang lembab dan kayu tua. Ia memejamkan mata, membiarkan setiap napas menembus jauh ke dalam, merasakan setiap ketegangan yang pernah menahan dirinya perlahan meleleh. Ia menyadari sesuatu, kebebasan sejati bukan tentang melarikan diri dari situasi, tetapi tentang menemukan kedamaian di dalam hati, bahkan ketika suami majikan duduk di sampingnya dalam diam yang nyaman. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada permintaan, hanya kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Sesekali ia menatap gadis itu, dan dalam diam itu ada pengakuan yang mendalam. Pengakuan atas keteguhan, pengakuan atas keberanian, dan pengakuan gadis itu tersenyum lembut. Ia menyadari bahwa pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Semua penghinaan, semua kesedihan yang pernah ia tanggung, kini menjadi bagian dari kekuatan yang membentuknya. Ia tidak lagi takut, ia tidak lagi merasa kecil. Ia menemukan dirinya yang sejati, yang berharga, dan tak tergantikan. Malam itu, ketika bintang-bintang mulai muncul di langit yang gelap, mereka berdiri di halaman, melihat cahaya lembut menembus kegelapan.
Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun-daun basah. Dalam keheningan itu, mereka merasakan sesuatu yang lebih dari kata-kata, kedamaian, pengertian, dan rasa aman yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Suami majikan akhirnya berbicara dengan suara yang penuh ketulusan. Aku selalu menghargaimu, bahkan ketika aku tidak mengatakannya. Sekarang aku ingin kau tahu bahwa setiap keberanianmu, setiap keteguhanmu adalah sesuatu yang tak ternilai. Kata-kata itu jatuh seperti hujan hangat, menembus lapisan-lapisan hati gadis itu, membuka ruang untuk percaya, untuk menerima, dan untuk merasa dicintai tanpa syarat. Gadis itu menatapnya, tidak dengan rasa takut, tetapi dengan penerimaan. Ia merasakan hubungan mereka bukan lagi tentang status atau peran, tetapi tentang pengakuan akan nilai diri dan hati yang sejati. Ia merasa bebas, bukan karena dunia mengubahnya, tetapi karena hatinya menemukan jalan untuk berdamai dengan masa lalunya dan hadir sepenuhnya dalam setiap detik yang ada. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Gadis itu tetap bekerja, tetapi langkahnya ringan, senyumannya tulus, dan matanya bersinar dengan kedamaian. Suami majikan hadir sebagai teman, sebagai pengagum, dan sebagai saksi dari perjalanan hati yang telah mereka lalui bersama. Rumah tua itu kini bukan lagi simbol dari ketidakadilan, tetapi menjadi tempat transformasi, tempat di mana dua hati belajar, tumbuh, dan menghargai satu sama lain. Di akhir cerita, saat matahari terbenam dan cahaya emas terakhir menembus jendela, gadis itu berdiri di beranda, menarik napas panjang. Ia menutup mata sejenak, membiarkan setiap rasa sakit yang dulu menahan hatinya mengalir pergi. Ia merasakan rasa syukur yang dalam, syukur atas kekuatan yang ditemukan, syukur atas hati yang menghargai, dan syukur atas kehidupan yang memberikan kesempatan untuk bangkit, untuk mencintai, dan untuk memahami. Dalam keheningan yang menenangkan itu, mereka berdiri bersama, bukan sebagai majikan dan pembantu, tetapi sebagai dua manusia yang saling melihat, saling menghargai, dan saling mengakui perjalanan hati masing-masing. Dunia luar mungkin tetap keras, tapi di dalam hati mereka ada kedamaian yang tak tergoyahkan, ada kasih yang lahir dari pengertian, dan ada keberanian yang tak akan pernah hilang. Dan begitulah kisah seorang gadis yang pernah dihina berubah menjadi kisah tentang pengampunan, transformasi, dan penemuan diri. Sebuah kisah yang membisikkan satu kebenaran sederhana namun mendalam, bahwa bahkan dari luka terdalam, hati manusia mampu menemukan cahaya, mampu menemukan keberanian, dan mampu menemukan cinta yang murni.